Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai Laravel 9. Kemarin sudah kita coba ya custom login dan middleware pada project kita, yaitu membangun aplikasi POS menggunakan framework Laravel 9. Baik, kita akan lanjutkan ya teman-teman mengenai custom loginnya, yang mana kita akan buat setiap level itu dia akan mengarah satu controller saja. Ya, kemarin kita coba-coba ya. Jadi yang login sebagai admin mengarah ke controller ini gitu ya. Kalau yang login sebagai kasir mengarah ke controller kasir. Baik teman-teman, kita langsung saja. Silakan buka projectnya. Kita terlebih dahulu buat sebuah controller ya. Ketikkan php artisan, kemudian make controller. Misalkan namanya layout controller ya, layout controller. Silakan di enter. Kemudian kita buka routes-nya. Maaf, bukan routes tapi web.php. Kita scroll ke bawah. Nanti kita akan arahkan ketika ada yang mengakses domain gitu ya, seperti ini. Ini kan akses domain itu localhost 8000 gitu ya. Kemudian nanti kita arahkan ke seperti ini, layout controller, kemudian class, kemudian kita arahkan nanti ke function index. Kemudian misalkan anggap saja namanya name layout. Oke. Kemudian silakan buka layout kita di app http controllers. Kemudian layout controller ya. Silakan buka file layout controllernya. Di sini kita buat sebuah public function index. Kemudian kita arahkan return view. Nanti kita akan buat sebuah folder layout di views-nya. Kemudian nanti filenya itu main.blade.php. Anggap saja seperti ini dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan ambil sebuah layout dari template kita. Silakan buka admin LTE-nya. Jadi admin LTE ini yang saya pakai yang versi 32 ya. Kemudian buka di folder page, kemudian ambil yang examples, kemudian cari yang blank. Oke, kita akan ambil untuk halaman home atau berandanya dari layout yang ini. Kemudian kita klik kanan view page source atau Ctrl U. Kemudian kita Ctrl A, kita select all semuanya, kita copy semua perintahnya. Kemudian silakan buat sebuah file view di folder resource, kemudian di folder views. Di sini kita klik kanan new file, kita buat layout slice main.blade.php. Oke. Kemudian kita pastikan semua perintahnya ke sini. Kita mulai dari atas ya. Kita sedikit edit beberapa perintah HTML-nya. Title-nya kita ganti dengan ya terserah ya. Aplikasi POS Laravel 9. Kemudian yang terpenting adalah load file CSS-nya dan load file JS-nya. Jadi kita akan edit, rubah secara global ya, sekaligus gitu ya. Caranya adalah silakan blok ini sampai slash sebelum tulisan plugin dan disk di sini. Kemudian tekan Ctrl C atau copy, kemudian Ctrl H, replace ya. Kita akan replace dengan perintah seperti ini. Kurung kurawal 2 kali ke ini, buka tutup 2 buah seperti ini ya. Kemudian ketikkan aset, jangan sampai salah ya teman-teman. Buka kurung, kemudian di dalamnya kutip 1, kemudian slice. Gitu ya. Kemudian kita replace all. Sudah, hasilnya seperti ini. Oke, dah ya. Kemudian kita akan coba arahkan seperti ini. Sudah. Kemudian bagaimana caranya beranda ini belum bisa diakses sebelum dilakukan login gitu ya. Caranya adalah silakan masuk ke routes di bagian yang ini. Jadi kita akan tambahin di sini. Jadi nggak pakai name ya. Saya ganti aja ya. Jadi kita panggil function middleware. Kita panggil kelasnya ya, maaf, middleware. Kemudian di dalamnya ketikkan out gitu ya. Jadi sebelum mengakses kelas layout controller, maka dilakukan middleware dulu ya, dibatasi dulu ya. Jadi kita refresh dulu, maka diarahkan ke login gitu ya teman-teman, paham ya. Kemudian kita buka lagi file login controller yang sudah kita buat. Kemudian kita
kita akan menghapus ini. Ini dia teman-teman ya. Jadi kita nggak buat seperti ini, kita nggak buat berdasarkan level lagi. Jadi kita arahkan satu controller saja. Cuman nantinya yang berbeda adalah menunya. Jadi menu yang muncul sesuai dengan level aksesnya. Jadi silakan ini kita nonaktifkan aja terlebih dahulu. Kemudian ini nggak usah ya buatnya seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan udah login gitu ya, maka arahkan nanti ke redirect. Kemudian kita arahkan ke home. Nggak bisa seperti itu ya, ke home. Jadi nanti yang diarahkan ke home itu tetap ke layout controller. Jadi silakan masuk ke web. Ini cara yang sama, kita copy, boleh tekan Ctrl Shift D. Kemudian jika ada user mengakses home index gitu ya, home index, maka nanti bukan home index, home aja ya, home aja. Kemudian tetap arahkan ke layout controller class index middleware, tetap kita kasih batas ya, login terlebih dahulu gitu. Kita save. Oke, sudah. Kemudian kita buka login controller. Kemudian kita scroll ke bawah lagi di sini. Nah, teman-teman, di bagian function prosesnya kita akan edit juga di sini. Ini nggak perlu lagi. Caranya sama dengan yang di atas. Kayak gini. Kemudian kita buat if jika user, maka kita arahkan nanti, ini kita copy saja ya supaya cepat. Nanti kita arahkan ke home. Baik ya teman-teman, sudah. Selanjutnya di bagian main blade tadi kita akan hapus beberapa perintah. Yang pertama yaitu, bentar, kita masuk dulu ya, admin 123456. Oke, sudah diarahkan ke sini ya. Kita akan hapus beberapa perintah. Jadi ini perintah HTML yang nggak diperlukan gitu ya. Contohnya ini menu home dan kontak. Jadi kita hapus perlahan-lahan, mulai dari atas. Kita akan hapus ini ya, yang home dan kontak di sini. Mulai dari tag LI ya, kita hapus. Kemudian kita scroll ke bawah, kita hapus aja yang ini. Kita klik aja ini. Oke, kita klik aja dulu ya. Nanti ketemu dia penutupnya. Kemudian untuk drop down ini juga. Jadi tinggal seperti ini ya. Jadi LI ini kita akan hapus, Ctrl K. Kita coba save, lihat hasilnya, jangan sampai template-nya berantakan. Nah, gitu. Sudah ya, teman-teman. Kemudian bagian sini, ya sudut kanan ini kita akan coba buat logout-nya. Jadi caranya tambahin aja di sini ya. LI, di dalam LI kita buat kelas namanya nav item. Ini bawaan dari bootstrap-nya. Kemudian tag A, href. Nanti kita arahkan ke menggunakan metode URL, mengarahkan ke logout gitu ya. Kemudian tambahin role button namanya. Kemudian di sini tambahkan LI ya, I sebuah icon, nav icon, kemudian fast. Ini memang dari admin LTE-nya, FA sign out. Kemudian jangan lupa nih bagian tag A-nya tambahkan kelas namanya navlink. Oke, kita coba. Sudah, nih logout, nih sign out ALT aja. Sudah. Kalau kita keluar, oke, kalau username-nya kasir tetap bisa masuk ya. Oke, sudah mengarah ke home gitu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk menunya kita akan hapus ya sedikit terlebih dahulu, mulai dari yang sedebar kiri ini, yang Alexander Pierce ini kita akan ganti. Jadi kita scroll ke bawah lagi. Ini yang logonya boleh teman-teman ganti ya. Misalkan post ya, post Laravel 9. Kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk image-nya nanti ya. Namanya ini kita akan ambil dari sebuah session yang tersimpan. Jadi kita akan menggunakan terlebih dahulu ya, kita back dulu ke login controller. Maaf, bukan login controller tapi layout controller ya. Ke layout controller kita akan panggil, buat dulu sebuah variable user. Kita panggil outs-nya. Oke, nanti otomatis ada use illuminate gitu ya. Kemudian kita panggil sebuah metode yang namanya user. Nah, gitu. Kemudian kita akan bawa variable ini ke dalam layout main-nya. Jadi panggil method with. Kemudian di dalamnya kita buat array namanya user, panggil variable user. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman pengen mempersingkatnya boleh ya. Ini kita cut saja, hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi
otomatis ketika login, dia sudah mengarah ke layout controller, dia akan membawa sebuah data dari model user. Nah, gitu ya. Jadi kita akan panggil sebuah field name namanya. Caranya adalah blade, kemudian variable user, kemudian name. Name-nya adalah field dari tabel kita. Ini dia, kita ambil ini. Kita ambil name yang di sini. Oke, teman-teman. Kita ambil name, kita save, kita jalankan, kita refresh. Hasilnya seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan logout, kita login sebagai admin, maka namanya akan keganti gitu ya, sesuai dengan yang login. Sudah paham ya? Jadi yang variable user ini ambil dari sini. Ini dia. Oke teman-teman, kita scroll ke bawah lagi, kita akan hapus dulu yang ini, form inline-nya. Ctrl Shift K. Kemudian untuk menunya, kita akan hapus dari LI sini. Ya teman-teman, kita hapus semua menu yang ada di sini sampai ke bawah. Kita akan pisahkan ke dalam satu buah file, misalkan file menu blade gitu ya. Jadi kita blok saja mulai dari sini, arahkan pointer ke sini, tahan shift, kemudian tekan bawah ya atau back down, nanti akan blok. Cari aja penutup sidebar ya. Oke, ini dia penutup sidebar menunya. Oke, tekan Ctrl K, hasilnya akan kelihatan seperti ini. Ini dia. Ini menu kita ya. Nah, oke, kalau misalkan kita save, lihat hasilnya, maka seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah blade di sini, di bagian di sini. Namanya itu include. Kita akan include sebuah file yang ada di dalam folder layout. Itu namanya menu. Kita buat anggap seperti itu ya. Jadi, kalau kita jalankan ini error ya, karena tidak diketahui menu, file menunya nggak ada. Maka dari itu, silakan buat sebuah file menu di sini di layoutnya, lihat ya, resource views layout, kemudian menu .blade.php. Oke, biarkan kosong dulu ya teman-teman. Kita arahkan seperti ini sudah. Kalau buat menunya ya teman-teman boleh ambil dari sini template, kemudian kita ambil ya satu menu aja yang ini, klik kanan, kemudian inspect. Nah, perhatikan di sini kita ambil dari LI-nya. Ya, kita ambil dari LI-nya, kita klik di sini, klik kanan, kemudian edit as HTML, kemudian Ctrl A, Ctrl C, kita copy, kemudian kita tutup ini dulu, kemudian kita pastikan di sini. Nah, oke, kita save. Di sini kita akan membuat halaman berandanya. Jadi kita misalkan home gitu ya, atau beranda boleh juga ya, beranda. Kemudian nanti kita arahkan ke home, URL, kemudian home. Oke, nanti di sini kita ubah jadi ada nggak ya home? Kita jalankan kembali home. Oh nggak ada ya, jadi nggak ada icon home. Kita ubah ya Touchmometer ILT. Oke, sudah ikonnya sudah muncul. Jadi untuk ikonnya ya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita kembali ke main blade ya. Main blade di sini kita edit dulu yang di sini ya, di bagian blank pack di sini yang ini. Kita akan buat dinamis. Jadi kalau misalkan diklik menu kategori, maka di sini buat kita munculkan manajemen kategori gitu ya. Jadi sama aja ya ketika kita belajar di CI Coordinator 4. Jadi di H1 di sini saya akan membuat blade template, itu namanya it yield ya. Yield kita misalkan namanya judul. Kemudian di bagian ini kita hapus saja. Kemudian untuk yang title di sini, yang card di sini, ini kita collapse dulu ya. Ini ingat ya teman-teman, kita Ctrl X ya, kita cut dulu. Teman-teman boleh buat di notepad ya, sebagai nanti kita buat sebagai contekan saja. Jadi di sini kita buat yield isi misalkan di sini. Oke. Kemudian kalau kita lihat hasilnya dia akan kosong ya. Nah, kita akan membuat sebuah halaman home di sini, halaman home. Jadi teman-teman silakan membuat halaman home. Jadi layoutnya kita buat home di sini. home.blade.php. Kemudian yang card tadi kita pindahkan ke sini. Sudah. Oke, title-nya kita buat dulu ya. Kita buat dulu, kita masukin extend ya. Jadi maaf ya teman-teman, kalau misalkan nanti ketika masuk ke layout controller, nanti kita akan arahkan ke home ya. Jadi bukan main lagi tapi home nantinya. Ya. Kemudian kalau kita save,
Ini nggak bisa ya, nanti akan blank tampilannya seperti ini. Oke, bagaimana home ini kita include sebuah template dari main tadi. Jadi home blade di sini kita tambahkan extend namanya, extend. Kita masukin sebuah file layout, kemudian main. Nah, gitu ya. Kemudian tadi kan di main tadi ada yield isi. Jadi kita akan buat dinamis. Jadi misalkan home ini namanya kita pilih section ya. Pilih yang di bawah yang ada n-nya. Untuk yang section judul, yang yield judul tadi kita buat halaman home gitu. Kemudian tambahin lagi sectionnya isi ya. Di sini ada section isi ya. Tambahin add section isi. Kemudian yang card di sini kita pindahin ke atas. Sudah teman-teman. Oke, kita coba jalankan kembali. Hasilnya seperti ini. Gimana? Ketika klik di sini, sudah. Kalau misalkan logout, ada yang coba-coba home, maka nggak bisa gitu. Jadi kita masuk lagi ya, admin. Sudah. Jadi halaman home-nya teman-teman boleh ganti ya. Title-nya boleh selamat datang. Ya gitu, bisa langsung ya. Selamat datang panggil user misalnya. User misalkan username. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang untuk yang body-nya buat aja ya. Div class alert, kemudian alert success. Halo, selamat datang. Nanti kita akan membuat halaman dashboard kalau misalkan udah selesai ya. Kalau udah nanti udah masuk ke project post. Oke, halo, selamat datang. Kita refresh lagi, hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Baik, kemudian kita akan membuat menu di sini. Sebelum membuat menu, anggap saja nanti kita di tutorial postnya ada beberapa tabel sesuai dengan kita sesuaikan aja nanti ketika kita belajar di project membangun aplikasi barang masuk barang keluar. Itu ada di playlist koordinator 4. Itu ada tabel kategori, satuan, produk, penjualan, dan pembelian. Nah, jadi nanti kita akan membuat controller itu. Jadi teman-teman silakan buat controller ya. Sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Jadi kalau pengen sama boleh ya. Jadi saya buat sebuah controller artisan make controller. Di sini saya akan membuat pertama kategori controller. Itu yang pertama untuk nanti tabel kategori ya. Kemudian di sini saya buat tabel satuan nantinya. Oke, satuan controller. Kemudian nanti saya buat juga produk. Oke, produk controller. Kemudian nanti saya buat juga penjualan. Oke, kemudian nanti juga saya buat controller pembelian. Nah, gitu ya. Nanti yang laporan boleh juga ya, tambahin juga laporan controller atau report laporan untuk nanti hak akses pimpinan ya. Nah gitu, sudah ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat controller. Jadi kalau kita cek di sini ada ya kategori controller dan seterusnya ya. Jadi nanti yang mengakses controller ini sesuai levelnya. Jadi kalau misalkan admin maka semua controller bisa diakses. Kalau misalkan si kasir hanya bisa mengakses penjualan saja gitu, anggap saja seperti itu. Jadi teman-teman di bagian menunya di sini kita buat add if gitu. Jika user level sama dengan 1, maka dia akan mengakses kategori gitu ya. Kemudian satuan produk dan semua menu yang ada. Nah gitu. Jadi teman-teman silakan buat menu ya. Kita copy aja ini ya. Kemudian nanti kita arahkan, nanti kita buat kategori di sini. Untuk ikonnya kita buat FA tags saja. Pakai S gitu ya. Kemudian di sini kita buat kategori. Teman-teman boleh buat sebuah menu. Jadi semua level admin itu bisa mengakses semua menu yang ada. Jadi saya tambahin dulu ya. LI di sini saya buat kelas nav header. Kemudian data master gitu. Data master. Oke. Jadi ini saya copy dulu. Silakan teman-teman copy saja. Jadi kalau misalkan kita cek di sini sudah ya. Jadi kalau misalkan kasir yang login menunya belum ada ya. Gitu ya teman-teman. Kita back lagi. Kemudian buat lagi nav header ya untuk transaksi gitu. Jadi saya buat di sini transaksi.
Kemudian di bagian transaksi ada 2 buah menu. Ya, untuk menunya teman-teman boleh sesuaikan gimana ikonnya dan tulisannya. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Untuk reportnya boleh kita copy saja ini. Oke, sudah. Kemudian untuk yang kasir, boleh teman-teman tambahin di sini. Add else if. Sama ya. Jika user levelnya sama dengan 2. Nah, ini saya cuma contohin untuk yang sampai kasir ya. Jadi di sini silakan untuk yang level gudang, level pimpinan silakan sesuaikan saja ya. Jadi sini saya cuma contohin untuk yang level 2 yaitu kasir. Jadi saya copy aja nih. Karena kasir ini cuma untuk yang penjualan, maka saya buat seperti ini. Nah, oke. Nanti si kasir, yang login si kasir, ketika dia pengen akses controller satuan, produk, kategori yang billing si admin itu nggak bisa gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cek di sini, login sebagai kasir dulu. Oke, sudah. Jadi kalau misalkan dia ngakses satuan, nah dia maka not found ya, karena kita belum ngeset di rootnya. Nah, nanti bagaimana ketika pengen masuk dia satuan, kemudian kita arahkan nanti ke beranda. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi caranya adalah intinya itu di bagian roots ya. Kita buat web. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi kita akan edit di sini di bagian ini sebenarnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang login sebagai admin yang levelnya 1, dia cuman bisa mengakses misalkan satuan gitu ya. Satuan yaitu kita ambil yang satuan controller. Nah, cara yang sama ambil yang kategori. Jadi ingat ya, harus dikontrol spasi. Kategori. Di sini kategori. Silakan lanjutkan ya. Sudah ya teman-teman. Jadi untuk yang admin dia bisa mengakses semua controller gitu. Jadi kalau untuk yang kasir dia cuma bisa mengakses controller penjualan. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada gudang itu levelnya 3 ya, atau pimpinan levelnya 4. Jadi saya buat 3 di sini. Maka dia cuma bisa mengakses yang pembelian. Kita copy aja ya. Nah, gitu. Kemudian untuk yang pimpinan aksesnya 4. Dia cuma bisa mengakses laporan. Jadi kita tambahin dulu ya. Di sini laporan. Kita pastikan di sini di middleware cek user login yang levelnya 4. Oke, saya simpan. Kemudian saya arahkan ke sini, saya refresh di sini, maka dia langsung ke home. Jadi tolong perhatikan ya di bagian URL-nya. Kelihatan di sini kalau misalkan akses pembelian, maka dia akan diteruskan ke home. Nah, gitu. Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalkan login sebagai admin atau gudang ada di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Home, dia menunya belum ya. Nanti dia tetap pembelian dia bisa diakses karena ini kontrolnya belum ya, belum ada. Kalau dia pengen akses penjualan, ini errornya karena belum ada function index gitu ya. Jadi nanti kita akan buat di video selanjutnya. Kalau udah masuk ke project gitu ya. Kemudian kalau misalkan akses penjualan, maka akan diarahkan ke home. Nah, gitu. Gimana para teman-teman semua? Paham ya sampai di sini? Jadi begitulah membuat hak akses menu di Laravel 9. Jadi dia akan menyesuaikan levelnya. Tetap dia mengarah ke satu controller. Yang membedakan adalah menu akses yang di sini gitu. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah CRUD data produk. Jadi untuk yang kategori yang satuan nggak saya kasih tutorial, itu caranya simple sekali ya. Kalau produk nanti kenapa saya buatin produk, karena tabel produk itu dia berrelasi dengan tabel kategori dan satuan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita mengenai custom login yang di bagian keduanya.
Semoga dapat dipahami. Tunggu video saya selanjutnya mengenai Laravel 9. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.